Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Gasih, langkah mundure, langkah kencote. Baik teman-teman, malam hari ini adalah malam kedua pasca peperangan dengan Ragang Tali, di mana tadi malam tim Gasih itu dikejutkan karena ada pembantaian di lokasi di mana perjanjian perang akan dilaksanakan, yaitu di Dampreng Asma. Ya. Pihak lurah di sana, siapa namanya? Lurah Muji ya. Mujiono. Ya, mengungkapkan betapa sedihnya para warga-warganya itu dihabisi oleh prajurit-prajurit yang kekuatannya itu setara dengan panglima, teman-teman ya. Sampai kita pun bingung, ada apa ini sebenarnya? Sampai akhirnya kita meminta bantuan penambahan pasukan ke kerajaan Blastira ya. Kita mendapatkan 2000 prajurit terlatih teman-teman untuk melakukan peperangan ini. Usut punya usut, kita sudah tenang mendapatkan 2000 itu di pertengahan jalan Raja Blastira untuk menggagalkan Perjalanan penyewaan prajurit. menarik kembali prajurit yang sudah dibayar, dikarenakan ramalan dari Dewi Delina itu mengatakan bahwasanya peperangan ini kita akan kalah dan mati semuanya. Akhirnya emas yang telah diberikan dikembalikan dan 2000 prajurit diajak pulang, teman-teman ya. Itu entah apa teman-teman, saya juga baru pertama mengalami kejadian seperti ini, berbelik-belik sekali ya, sampai kita sibuk satu malam untuk mengurusi ini itu sampai kita kesiangan, dan siang alhamdulillah rombongan dari yang Patih Dharma Wulung mengutus kami untuk pulang istirahat terlebih dahulu. Dan pihak beliau membangun benteng teman-teman, untuk mempertahankan penyerangan itu atau meminimalisir penyerangan itu teman-teman ya. Dan ini kita habis Isya kita berangkat lagi teman-teman, dengan harapan kita mendapatkan kabar mengenai benteng yang sudah dibuat, terus informasi apa yang telah dilakukan di hari ini dari pasca penyerangan oleh Ragang Tali. Ya seperti apakah nanti, pokoknya kita tetap mengalir teman-teman, dan stay di channel Ganas Joko. Nah, jangan yang lain. Dan usahakan sebelum menonton video ini sholat terlebih dahulu, karena sholat adalah tiang agama. Jangan sampai meninggalkan sesuatu yang wajib demi hiburan. Nah. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Gasih, Langkah semutnya masuknya. Lah perang karo demi ngurus semut lewat didik. Ora maksud yo ngagak sikilnya. Belajar perang karo semut sik paling Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah, Kalian dari mana saja ini? Saya habis pulang Pak Lurah. Wah, saya mencari kalian dari tadi siang. Ya memang tadi siang kan saya disuruh pulang sama yang Patih Dharma Wulung untuk istirahat. Untuk istirahat, dikarenakan ya kami manusia perlu istirahat itu Pak Lurah. Oh iya. Takut saya kalian itu masih di sini akan tetapi terkena serangan dari pihak musuh dan kalian sudah tiada lagi di dunia ini. Astagfirullah. Karena asal kalian tahu, tadi siang ada penyerangan yang sangat besar-besaran di sini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dari pihak Ragang Tali itu membawa pasukan sekitar 80.000. Astagfirullah. Nyerang ke Dampreng Asma lagi? Iya. Pasukannya itu sangat kuat. Saya tahu Pak Lurah, rombongan pasukan itu kita sudah dapatkan tadi malam. Gombong apa tadi? Gombong petakil. Itu rombongan dari Gombong Petakil Pak Lurah. Jadi bukan dari Ragang Tali.
Ya, Gumung Petakil itu sudah kerjasama dengan Ragang Tali, entah dengan dibayar atau apapun. Saya tidak tahu. Oh, jadi itu prajurit dari Gumung Petakil. Nih, Pak Lurah Muji. Iya. Tadi malam, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Lurah, bahwasanya saya suruh menuju ke tempatnya Raja Blastira untuk sewaan prajurit yang sudah terlatih. Iya, bagaimana? Apakah kalian sudah berhasil membawa pasukan dari sana? Celakanya seperti ini, Pak Lurah. Saya sudah berhasil dengan membayar 1 kantong emas. Yang saya pikir itu gratis, ternyata bayar kan? Iya, saya lupa memberitahu kepada kalian. Nah itu. Dan dengan 1 kantong emas itu saya pun diberi sama Ki Senopati. Kita hanya bisa membawa 2.000 prajurit dari kerajaan Blastira itu. Sampai saya keluar membawa 2.000 prajurit itu dipimpin oleh siapa? Citra Duana. Di jalan dicabut lagi, Ditarik kembali. dikarenakan Dewi Delina. meramalkan bahwasanya peperangan ini kita akan kalah. Ya percuma saya menghabiskan 1 malam demi sesuatu yang sia-sia itu, Pak Lurah. Wah, itu di luar dugaan saya, karena setahu saya prajurit dari sana itu jika perang itu selalu menang. Maka dari itu saya menyuruh kalian untuk datang ke sana supaya sedikit membantu kita agar kita bisa memenangkan peperangan ini. Gimana nggak selalu menang, Pak Lurah? Wong dia prajuritnya berangkat kalau sudah pasti diramalkan menang kok. Diramalkan kalah tuh nggak jadi berangkat gitu loh, Pak. Terus sekarang apa yang terjadi? Bagaimana warga-warganya, Pak Lurah? Untuk warga-warga sini sudah diungsikan semua. Tetapi di sini sepertinya ada pihak dari kalian yang membantu peperangan tadi siang itu. Ya mungkin rombongannya yang Sarif, yang Mas Yang Patih, yang masalah. Iya, dan untuk saat ini beliau-beliau masih di sana. sedang melakukan apa itu, Pak Lurah? Sedang melakukan pembuatan benteng. Ya. Saya kira itu makhluk-makhluk yang sangat cerdas. Kenapa itu, Pak Lurah? Dia mendirikan benteng itu tidak hanya menggunakan batu saja. Dia menggunakan mayat-mayat dari pihak musuh. Hah? Dari pihak musuh ada sekitar 200 mayat yang tergeletak di situ. Dan dibuat benteng aja. Dan dibuat benteng oleh pihak dari kalian itu tadi. Dengan tujuan apa itu, Pak Lurah? Ya, kalau dari pemikiran saya itu adalah tujuan untuk menakut-nakuti dari pihak musuh bahwa kita itu sebenarnya tidak gentar dan kita mampu membunuh mereka juga. Akan tetapi dari pihak darimu itu juga banyak yang meninggal. Berapa itu, Kisaran berapa? Pak Lurah? Sekitar 400. Astagfirullah. Kali lipat. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dari pihakmu itu membuat benteng. Dan di sebelah utara itu juga membuat dari batu yang berlubang seperti itu. Saya tidak tahu itu maksudnya untuk apa. Saya rasa dari pihak darimu ini akan membuat strategi yang tidak bisa dibaca. Saya sendiri pun
tidak tahu maksud dan tujuan itu. Saya hanya diam di situ dan hanya bisa mengamati saja. Karena saya sudah berterima kasih, pihak darimu sudah membantu saya. Coba tidak ada mereka, sudah jadi apa? Pertolongan dari Gusti Allah itu selalu ada ya Pak Lurah. Ya udah Pak Lurah, mungkin saya mau menuju ke sana, mau menanyakan, mungkin barangkali ada tugas yang harus saya kerjakan dari saudara-saudara kami nanti. Iya, akan tetapi kita harus tetap waspada dan selalu berhati-hati. Serangan akan datang kapan saja. Siap Pak Lurah. Terus Pak Lurah, hati-hati. Iya. Jauh-jauh saja kalau memang itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, Mas. Berarti memang yang ada penyerangan kembali teman-teman. Akan tetapi rombongan kita sudah membuat benteng sehingga serangan itu tidak hilang timbul. Kita akan cepat memastikan ke sana sebenarnya apa yang telah terjadi di siang hari tadi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga tidak ada apa-apa. Ini dari pihak mana ini, Mas? Siapa, Mas? Dinyalakan. Ya udah, Mas. Astagfirullah. Apa nih? Musuhnya, Mas. Ini dari pihak mana? Hati-hati. Ini salah satu sahabat jenengan, Mas. Bukan, saya belum pernah ketemu dengan makhluk seperti ini. Oh, dari itu apa? Gombong apa? Gombong petakil. Kuda-kuda semua siap. Iya, oh. Siap-siap, Mas. Hati-hati, Mas. Mas. Deketin, Mas. Apa maksudnya? Siapa kau? Karto. Siapa, Mas? Karto. Kartu siapa? Kartu siapa, Mas? Dia mau menyampaikan sesuatu. Namanya Karto katanya. Silakan Karto. Astagfirullah. Lama tidak berjumpa. Apakah kau sudah melupakan saya? Assalamualaikum. Senang bertemu dengan dirimu kembali. Tunggu. Saya lupa. Karto yang mana ya? Yang pernah saya temui di mana? Karto, waktu itu kau sedang dalam perjalanan menuju pesta yang diselenggarakan oleh Raja Bulantara. Raja Bulantara, saya mengingat nih. Raja Bulantara. Siapa, Mas? 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu itu. Wush. Waktu itu kau yang menyembuhkan mata saya. Apakah kau mengingatnya? Yang matamu terkena panah itu. Benar sekali. Oh, selamat. Bagaimana keadaannya sekarang? Seperti yang kau lihat saat ini, saya dapat berdiri dengan gagah dan melihat indahnya alam semesta ini. Oh, kenal jadi, Mas? Bukannya kamu yang mau mengantarkan saya ke apa namanya ya? Ke Kenduri. Oh iya, Kenduri Bulantara ya waktu itu ya. 1 tahun yang lalu ini. Gila, kenal berarti ya, Mas yo? Ya saya baru ingat Pak. Iya, perkenalkan. Saya Waktu itu Putra. saya belum tahu wujudnya kamu seperti apa. Ternyata gagah banget kamu ini.
Dahulu memang perwujudan saya bukan seperti ini. Lambat laun berjalannya waktu, saya berubah menjadi seperti ini. Alhamdulillah. Saya mendengar kabar huru-hara yang sangat besar. Ada manusia yang sedang melakukan peperangan yang sangat besar. Dan sahabat saya menyampaikan bahwasanya saya mengenal manusia itu. Saya mencari informasi, mencari kabar siapa manusia yang sedang menghadapi masalah besar itu. Dan akhirnya saya bertemu dengan dirimu kembali di tempat ini. Ingin menanyakan sesuatu. Apa benar dirimu sedang dihadapkan dengan masalah yang sangat besar? Sebelumnya saya tanya, apa kau masih mengingat nama saya? Siapa? G. Yang saya ingat siapa? Saya lupa. Ganang. Oh iya, Ganang. Ya, benar. Yang saya ingat raut wajah dan inisialnya saja. Mas G. Gigi. Geri. Tunggu sebentar. Pamungkas. Mohon maaf, saya menghalangi perjalananmu. Saya ingin menanyakan sesuatu. Apa benar dirimu manusia yang sedang dibicarakan banyak makhluk di sekitar sini yang bikin gempar di alam saya bahwasanya ada peperangan yang sangat besar? Benar begitu? Mungkin saja saya. Ceritanya bagaimana? Seperti yang kau ketahui, saya sering keluyuran malam. Ada sesuatu yang mungkin mengganjal di hati saya, tidak cocok dengan apa yang saya pikirkan. Apa yang saya pelajari, agama yang saya ikuti, akan saya serang. Kurang lebih seperti itu. Mengenai kabar peperangan ini, sudah menyebar sangat luas. Dan ada salah satu sahabat saya yang mengatakan bahwasannya yang sedang melakukan peperangan ini adalah manusia yang pernah saya temui. Ya mungkin saja saya. Jadi saya berusaha untuk mencari manusia itu. Ternyata memang benar dirimu yang sedang melakukan peperangan ini. Saya sengaja menemui dirimu karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada dirimu. Apa itu, Karto? Sekarang jadi raja apa bagaimana ini? Masih kecil. Saya sedang berusaha mendirikan kerajaan. Akan tetapi kerajaan itu benar-benar besar. Apa kerajaannya namanya? Kerajaan Kartosalim. Kartosalim. Selamatlah, semoga kerajaannya bisa menjadi besar. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini semua berkat darimu yang telah menyembuhkan mataku. Selamat ya Pak Karto. Entah itu dari siapa yang terpenting, melalui perantara dirimu, mata saya bisa melihat kembali. Dari kabar yang menyebar, manusia itu sedang kekurangan bala bantuan, sedang kekurangan prajurit untuk melawan peperangan itu. Apa benar? Ya karena pihak sana itu mempunyai ratusan ribu pasukan, sedangkan kita bismillah saja modalnya. Luar biasa. Saya akui kau memiliki nyali yang sangat tinggi. Saya perlu belajar banyak dari dirimu agar saya bisa menjadi sosok raja yang bijaksana, yang bisa dicontoh oleh para bawahan saya, oleh para rakyat-rakyat saya. Saya datang ke sini ingin memberikan tawaran kepada dirimu bahwasanya saya memiliki sedikit prajurit agar bisa membantu peperangan itu. Apakah kau bersedia menerimanya? Tapi saya tidak mau merepotkan. Di sini tidak ada yang direpotkan sedikit pun, karena dahulu kau telah menyembuhkan mata saya.
saya masih memiliki hutang budi kepada dirimu. Mungkin dengan cara ini saya dapat membalas budi dari dirimu. Nah, jika memang itu dirimu ikhlas, dirimu mau, silakan. Saya dengan senang hati kalau ditawarin seperti itu. Iya mas. Akan sangat bangga jika saya dapat mengikuti perang bersama dirimu. Karena ini salah satu pelajaran buat saya bagaimana cara menghadapi peperangan yang sangat besar. Saya akan mengambil ilmu yang ada dalam peperangan ini. Sehingga kelak jika saya mendirikan kerajaan yang besar, saya dapat memiliki pengalaman yang lebih dari sahabat-sahabat yang kau miliki. Dari prajurit-prajurit yang kau miliki. Ya dengan senang hati Kartosalim. Jika memang itu kau menawarkan seperti itu, pas berarti dengan apa yang saya... Anggap saja ini adalah balas budi saya untuk dirimu. Yeah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baiklah. Sungguh, saya merasa bangga dapat berperang di samping dirimu yang memiliki jiwa yang sangat besar, memiliki kegigihan yang tidak ada batasnya, dan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Amin. 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 Lalu, apa yang harus saya lakukan dalam peperangan ini? Saya juga belum mendapatkan kabar apapun. Karena siang saya pulang, saya mendapatkan kabar bahwasanya para sahabat-sahabat kami sedang mendirikan sebuah benteng agar penyerangan itu tidak selalu datang timbul hilang seperti itu. Kartosalim. Baiklah, jika seperti itu, di mana tempat itu? Biar saya memberitahu para prajurit-prajurit saya agar segera menuju ke benteng itu. Ada sekitar berapa ratus ribu prajuritmu, Kartosalim? Prajurit saya tidak banyak karena kerajaan itu baru saja saya bangun sedikit demi sedikit. Hanya memiliki 300 prajurit. 300? Benar. Mas, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Terima kasih banget. Itu bagus. Baiklah. 300. Akan saya siapkan semua peralatan perang saya. Semoga saja peralatan perang yang saya miliki bisa berguna dan belum ada yang dimiliki oleh dari pihakmu. Cocok. Baiklah, akan saya siapkan terlebih dahulu. Cocok sekali. Lalu saya akan menuju ke benteng itu. Sebelumnya di mana benteng itu berada? Itu di Samprengas, Mas. Sebenarnya dari sini itu sekitar 2 kilo atau 3 kilo lagi sampai. Baiklah, saya akan merasakan energimu. Ya, ikutin nggak apa-apa. Baik, saya harus menyiapkan terlebih dahulu. Silakan. Baiklah, terima kasih. Ya, senang. Senang bertemu denganmu kembali. Assalamualaikum. Baik teman-teman, mungkin sedulur Gasek yang menonton dari dulu mengingat kejadian di mana ketika saya diundang di Kenduri, acara Kenduri Raja Bulantara. Bulantara. Udah lama banget. 1 tahun yang lalu lah atau 2 tahun yang lalu. Di saat itu ketika saya melakukan perjalanan, sahabat saya Mas Probo itu menarik makhluk terus masuk ke raganya Mas Diki dengan luka menancap panah di mata sebelah kanan atau kiri itu. Dan waktu itu saya cabut panahnya dan alhamdulillah sembuh. Dan sekarang sedang merintis Sebuah kerajaan. Yang mana sih? Hebat sekali. Kerajaan Kartosalim. Kartosalim. Wih, luar biasa teman-teman. Itulah ya, ketika kita menunaikan sebuah kebaikan, sekecil apapun, lambat laun kebaikan itu akan kembali lagi kepada diri kita. Iya mas. Jangan pernah takut dalam melakukan hal kebaikan. Ini saya membuktikan di malam hari ini. Mungkin teman-teman yang nonton video itu dulu menjadi saksi bahwasanya sedikit kebaikan akan kita tuai di kemudian hari. Walaupun bukan langsung dari orang yang kita bantu, kita bisa dapatkan bantuan itu dari manapun. Betul. Bulantara mbok yang keluarganya kalau dijodohkan minta tumbal. Ya, itu waktu itu.
perempuan itulah. ya, belantara ya. Kenduri. Ya pesta apa sih? Nah, nanti nonton lagi videonya, saya juga lupa. Kalau belantaranya masih ingat saya. Putra mepet dikit mas. Makhluk itu pun saya masih ingat. Yang matanya kena panah itu. Ayo, kita Yang pas saya yang kerasukan ya? Iya. Lama banget loh, itu 1 tahun loh mas. Yuk. Ini siapa lagi? Ini siapa lagi nih? Allah, Ya Gusti. Astagfirullahaladzim. 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 Siapa mas ini mas? Astagfirullah. Tidak mengenali energinya sama sekali. Tidak kenal. Astagfirullah. Ini dari pihaknya siapa ini? Hati-hati mas. Hati-hati yang dari apa? Gombong apa? Kuda-kuda saja. Terakhir. Ini tuh. Ya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Siapa sebenarnya? Perkenalkan, nama saya Mendung Roya. Mendung Roya. Ada apa kau menemuiku? Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu perjalananmu, dan jika suara saya tidak begitu jelas kau dengarnya, karena kau bisa melihat sendiri bagaimana keadaan saya, yang memang mungkin sangat pantas jika kalian tidak menghiraukan saya dan saya dipandang sebagai makhluk rendahan. Saya tidak menganggapmu makhluk rendahan. Akan tetapi, mengapa sebuah kenyataan itu selalu saya terima dan saya dipandang sebagai makhluk rendahan yang tidak pernah dihargai? Siapa yang tidak menghargaimu? Bukanlah siapa-siapa, akan tetapi yang pasti mereka lah orang terdekat saya, dan saya sudah mendengar sebuah kabar. Jika tidak salah, mungkin ini ada sangkut pautnya dengan dirimu. Kabar apa itu, Mendung Roya? Yaitu akan ada sebuah peperangan besar yang melibatkan kami dan makhluk sepertimu, yaitu manusia. Mungkin untuk sementara ini perang itu sudah terjadi. Kau tahu dari mana? Dan kau ini sebenarnya siapa? Iya. Jika kau mendengarnya, engkau pasti akan berburuk sangka kepada diriku manusia. Maksudnya bagaimana, Mendung Roya? Saya berasal dari pihak Ragang Tali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hah? Tolong jangan serang saya. Tujuannya apa loh? Iya, maksud kamu apa? Hah? Hah? Tujuan besar saya menjadi bagian darimu dan mengalahkan pihak Ragang Tali. Maksudnya gimana? Alah, Maksudnya gimana menjadi bagian kami dan mengalahkan pihak Ragang Tali, sedangkan kamu dari pihak sana? iya. Itu sudah saya perkirakan, di mana kalian tidak akan mempercayai saya, dan mungkin kalian akan
berburuk sangka dengan saya, di mana kalian akan mengira saya adalah mata-mata dari pihak Ragang Tali. Akan tetapi di sini saya mempunyai cerita yang mungkin bisa meyakinkan kalian bahwa kenapa saya berpikiran untuk menjadi bagianmu. Gimana Mas? Gimana kita bisa percaya coba? Saya memang bagian tadi Ragang Tali sebelumnya, di mana beredar kabar sudah sangat meluas, di mana Ragang Tali akan perang besar-besaran dengan manusia. Lantas, kau dikirim menjadi Trik Sandi untuk mencari informasi dari pihakku. Tidak, Itulah. di sini saya mempunyai sedikit cerita. Cerita apa? Tinggal cerita. Karena saya adalah anggota Ragang Tali, saya mendengar Ragang Tali akan melakukan sebuah peperangan besar. Jiwa saya tersentuh dan saya ingin membantu Ragang Tali dalam peperangan ini. Akan tetapi Ragang Tali melihat keadaan saya seperti ini, beliau malah mencampakkan saya, merendahkan saya, bahkan beliau membuang saya dan saya dianggap tidak berguna dalam peperangan ini. Lantas, Ada satu yang dilakukan Ragang Tali oleh saya untuk membuktikan bahwa saya layak atau tidaknya berperang dalam peperangan besar ini. Saya diberikan sebuah perisai perlindungan diri oleh Ragang Tali yang terbuat dari emas yang sangat besar. Saya disuruh dari Ragang Tali untuk mengangkat perisai tersebut untuk melindungi saya jika saya ikut berperang. Akan tetapi saya malah tidak bisa mengangkat perisai tersebut dan saya malah terjatuh. Dan di saat itu saya ditertawakan, dicaci, ditendang, dibuang, diremehkan, direndahkan. Apakah saya makhluk yang memang sepantasnya diperlakukan seperti itu manusia? Jika melihat perwujudan saya, mungkin saya rasa memang pantas saya mendapatkan perilaku seperti itu. nah tujuanmu tiba-tiba datang bercerita seperti itu menemuiku untuk apa sebenarnya? Saya merasakan sakit hati. Trik Sandi paling. Saya kecewa. Saya sakit hati yang mendalam terhadap Ragang Tali karena sudah memperlakukan saya, di mana saya sudah mengabdi oleh Ragang Tali berpuluh-puluh tahun. Lah kau untuk menemuiku untuk apa? Saya ingin menjadi bagianmu dan menghancurkan Ragang Tali yang sudah memperlakukan saya seperti itu. Dengan cara apa? Saya bisa memberitahu kelemahan Ragang Tali. Bagaimana bisa saya mempercayaimu? Sedangkan saya denganmu baru kenal detik ini. Bisa saja kau bisa mengarang cerita sedemikian rupa Iya. untuk mengelabuiku. Saya akan mengikutimu. Jangan-jangan kamu jadi Bukan trik. saya yang menuntunmu. Saya akan mengikutimu dan memberitahu di bagian mana kelemahan Ragang Tali. Ragang Tali itu licik kok. Membuat peperangan lebih mudah untuk manusia. Karena tidak ada yang tahu kelemahan Ragang Tali selain saya yang sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun. Ceritanya kau berkhianat, kau keluar, kau menemui musuh, dan kau ingin menghancurkan Ragang Tali karena sakit hatimu itu. Ya. Dan saya minta satu permintaan.
berikanlah saya pakaian perang yang layak, dan saya akan membuktikan Rakang Tali bahwa saya memang layak berada dalam pertempuran ini. Akan tetapi di situasi yang berbeda, di mana saya menjadi musuhnya Rakang Tali, untuk membalaskan dendam sakit hati saya terhadap beliau. Ya, saya menghargai sebuah keputusanmu. Perihal benar atau tidaknya itu terserah dirimu. Cuma di sini saya tidak bisa memutuskan apapun yang kau katakan, karena di sini kami sekelompok. Kami tidak bisa putuskan satu pihak atau individu saja. Perihal nantinya seperti apa, nanti akan saya beritahu kepadamu. Yang terpenting, jika memang apa yang telah kau ucapkan benar, kau ikut denganku dalam catatan. Kau dalam pengawasan diriku. Saya siap mengikuti apa yang kau katakan. Jika seperti itu, kau ikutlah. Takut dia jadi mata-mata. Iya mas. Gimana mas? Yang ditakutan begini dia jadi mata-mata telik saja. Ya, kalau dia membuat mata-mata, jika saya membiarkan dia lepas dan mengikuti kita. Kalau saya tangkap, mata-mata dari mana? Iya, iya. Gampangnya seperti itu. Yang penting encer saja di situasi perang seperti itu. Seperti ini ya. Iba itu penting, tapi hati-hati. Terkadang kita ngikutin iba malah membuat kehancuran diri kita. Ayo teman-teman, kita akan lanjut menemui rombongan pembuatan benteng oleh sahabat-sahabat kita. Tapi intinya tadi, siapa namanya? Mendong Roya. Mendong Roya. Menawarkan diri bahwasanya dia telah dihianati dari pihak Rakang Tali, dan dia berjanji jika dia diberi baju perang oleh pihak kita, dia akan membukakan jalan strategi apa yang telah dilakukan oleh Rakang Tali. Sebenarnya ini menarik ya teman-teman ya. Menarik mas. Saya sedikit wah, Bisa juga ini. kalau memang ini benar, kita posisinya di atas. Iya. Di atas angin kita. Ya kan? Setelah kita lagi di bawah oleh mereka.